kabar horor. Selamat malam Sobat Kahor yang berbahagia. Masih bersama Bang Fawa. Di malam ini Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah dari video sebelumnya yang berjudul Kisah Misteri Janur Kuning di Lereng Gunung Hutan Sumatera. Ya, langsung saja. Mari kita simak ceritanya. Sambil menikmati bau busuk yang sudah menjalar di luar rumah kami, aku tidak peduli. Kami tetap menggotong dan merebahkan badannya Mama ke kamar tidurnya. Aku dan Niko yang sudah di kamarnya, dengan setia duduk menunggui si Mama di sampingnya, sambil memijit-mijit tubuhnya kembali. Saat sudah malam beranjak larut, kami bersiap-siap untuk istirahat, tepatnya di samping ranjang tempat tidur Mama, dengan alas tikar plastik. Tapi kami berdua menyiapkan surat izin ke sekolah dulu untuk besok pagi sesuai pesan ayah tadi sore. Malam itu, ayah masih tertinggal duduk sendirian di teras rumah dengan segala kebingungan dan beban hidupnya. Tiba-tiba dari ruang tamu terdengar pintu depan yang dibanting lalu dikunci oleh ayah. Ayah berlari menuju kami bertiga yang sedang di kamar. Tiba-tiba ayah langsung duduk di samping kami dengan wajah yang gelisah dan takut. Niko pun bangkit serta menutup pintu kamarnya Mama. "Ada apa ya?" tanyaku dengan tenang sambil melipat surat dan memasukkan ke amplop putih. "Ada orang yang mirip seperti dalam mimpi ayah kemarin di depan," jawab ayah dengan bibir gemetar. "Maksudnya gimana ya?" tanya Niko kembali duduk di tikar plastik di sampingku. "Itu orang yang pakai jubah hitam berwarna merah, di tangannya membawa senjata," jawab si ayah. Dengan cepat pandangan kami tertuju ke arah ayah dengan tegang. Kami melihat beliau mulai panik dan bingung. Ia segera berdiri lagi dan membawa sedikit keberaniannya, membuka pintu kamar dan melangkah pergi ke arah belakang. "Jaga adikmu sebentar Bang, ayah mau kunci pintu belakang," perintah si ayah. Jawabku hanya menganggukkan kepala, sedang ayah langsung berjalan menuju ke belakang. Setelah beberapa saat, kemudian ayah pun kembali dan berkumpul bersama kami di kamar. Tanpa ada kata yang keluar dari mulut ayah, kami bertiga langsung memulai tidur bertiga beralas tikar plastik. Sekian jam kami tertidur. Tiba-tiba mataku terbuka sedikit karena mulai gerah dan berkeringat. Kulihat jam dinding kamar Mama yang tepat digantung di tembok di depanku menunjukkan jam 12:33. Dari samping kamar tidur Mama ini, sebuah suara terdengar. Langkah kaki yang terseret. Tak berapa lama, kemudian diikuti suara. Lolongan anjing dan serigala hutan mulai ramai bersahutan. Suara itu seakan dari belakang dan samping kanan kiri rumah kami. Aku yang terbangun karena suara itu. Dengan pelan dan perasaan penasaran mulai bangun dari tidur untuk mengintip dari jendela. Meski kulihat ayah dan Niko sudah tidur dengan lelap. Tangan dan kakiku mencari celah jalan untuk mencari lubang dari jendela. Saat aku menemukan lubang kecil, mataku pun mulai melihat keluar. Terlihat seorang memakai jubah hitam lengan panjang. Kepalanya tertutup kain hitam, sedang memanggul senjata di bahu kirinya. Ia berjalan dengan menyeret dengan rantai seseorang yang terluka di lehernya. Orang itu terlihat diam, pasrah, tak ada perlawanan saat tubuhnya terseret. Tapi orang itu kepalanya bukanlah manusia lagi, melainkan kepala kuda. Saat mataku mengamati dengan seksama orang berjubah hitam ini, tiba-tiba dikejutkan saat ia menoleh dan menatapku dengan mata merahnya. Saat aku merasa ketahuan, kepalaku langsung berbalik arah, serta tubuhku yang merespon cepat untuk meminta kembali tidur. Buak! Aduh! Aku yang jatuh mengenai tubuh Niko.
Saat itu juga aku bangkit dan langsung menunduk dan membungkam mulut si Niko. Diam kau Nick, perintahku dengan berbisik. Dan aku pun terus memandang Niko dalam remang cahaya di kamarnya Mama. Alisku naik turun serta mataku yang melotot ke Niko agar tenang sebentar malam itu. Beberapa saat kemudian, aku mulai merenggangkan dekapan telapak tanganku yang menempel pada Niko. Serta mataku melihat ke arah yang tidur di samping Niko. Mata ayah hanya melirik kosong ke atas, tapi tubuhnya hanya diam membisu. "Ada apa, Bang?" kata ayah dalam posisi tidurnya. Tidak apa-apa ya, hawanya panas ya," jawabku pelan. Jangan bohong, Bang. Ayah juga dengar," kata ayah yang masih dalam kondisi yang mencurigakan. Karena cuma mulutnya yang berbicara. Tak ada refleks apapun saat aku jatuh mengenai Niko. "Nick, kau tenang saja, jangan ribut, Nick," kataku pelan di telinga Niko. Aku melangkah pelan ke arah ayah. Kuamati keadaan ayah yang bibirnya mulai pucat bergetar dan tatapan matanya kosong ke atas. Dengan pelan, kutempelkan tanganku pada kulit dahinya. Ternyata badan ayah mulai memanas, serta tangan dan kakinya mulai ikut bergetar pelan. "Ayah, kenapa ya?" tanyaku. Gak tahu, Bang. Habis melihat orang berjubah tadi, badan ayah mulai sakit semua dan tidak bisa digerakkan lagi, jawab ayah pelan dengan suara yang berat. "Sama ya, ayah gak apa-apa kan?" tanya Niko yang mendekati kami. Gak apa-apa, Dek," jawab bohong ayah untuk menenangkan si Niko. Aku dengan cepat mengambil cairan minyak gosok. Aku mulai memijit dan memberikan minyak yang hangat ini ke seluruh tubuh ayah. Setelah itu aku mulai menyelimuti seluruh tubuh ayah. Selesai memijitnya, aku berkata pada Niko, "Nick, kau tidur saja duluan. Biar abang yang jaga ayah sama mama malam ini," perintahku. Aku melanjutkan kegiatanku ini sampai menjelang subuh. Tak lupa aku juga sesekali melihat kondisi mama yang matanya masih terpejam. Dan tetap bau busuk di malam hari itu semakin menyengat dan mengganggu hidungku. Singkat cerita, saat pagi sudah menjelang, kondisi ayah sudah pulih sedikit. Ia sudah bisa bangun meski dengan tubuh yang berat dan masih hangat. Aku dan Niko memasak dan menyiapkan makanan sebisa kami untuk kami semua. Setelah memberikan mereka sarapan, aku memandikan mama dengan menyekanya dan menggantinya baju yang bersih. Tak lupa, setelah itu aku membersihkan semua kotoran-kotoran mereka yang menempel di bajunya. Habis itu, aku memapah ayah untuk duduk bersandar di kursi tamu. Dengan harapan, ia bisa lebih segar pagi itu terkena udara pegunungan. Tapi, yang sesaat kulihat, ia hanya tetap diam dengan keadaan yang tidak berdaya. Beberapa menit kemudian, kegiatan pagi di rumahku selesai. Waktu itu, aku teringat akan perintah ayah untuk izin sekolah. Aku yang sudah mandi dan berganti baju, segera berjalan menuju ke rumah Angga. Waktu itu, kabut depan rumah masih tebal, tapi aku tetap saja berjalan menuju rumahnya. Langkah kakiku terhenti di depan pintu rumah Angga. Saat mau mengetuk pintu di rumahnya Angga, ku dengar pelan dari balik pintu. "Bang, bantuin Angga." "Kenapa, Bang?" Bantuin gimana?" "Ya, bantuin Angga ngedapetin Intan, Bang. Masa si Deno anak depan rumah, anak baru di sini, sudah bisa ngedapetin Intan, Bang. Sedang Angga dari kelas 1 sampai sekarang ngincar Intan dan ngedeketin saja malah dimaki-maki sama Intan." Ya sudah, nanti abang bilangin ke ayah enggak?" jawab sosok yang dimintai tolong sama Angga. Aku pun kaget. Setelah mendengar percakapan ini, aku langsung balik arah kembali ke rumah. Aku merasa tidak enak apa yang akan ku berbuat. Padahal, aku mau minta tolong ke Angga untuk nitip surat ke sekolah. Pikiran negatif pagi itu mulai muncul dan menyelimuti seluruh jiwa yang mulai rapuh ini. Langkah kakiku dengan cepat kembali pulang, terus berjalan melewati ruang tamu. Aku melihat sekilas ayah masih dengan tatapan kosongnya. Tapi aku tetap melangkah dan akhirnya sampai di ruang tengah bertemu Niko yang berjalan cepat. "Nik, kau antar surat ini ya ke Bang Angga. Abang sakit perut,"
perintahku dan memberikan 2 amplop surat izin ke sekolah. Demi meredam perasaan yang kacau ini, aku menuju ke kamar mandi supaya ia tak curiga. Tapi ia malah membisiki ke telingaku. "Bang, kamar mandinya keluar darah dari keran bang. Baunya amis," katanya sambil membawa handuk dan ketakutan. "Ah, beneran kau Nik?" jawabku. "Beneran bang, masa Niko bohong sama abang? Ya sudah, periksa sendiri. Aku mau ngantar surat saja." "Hi," jawab Niko yang berlalu pergi tanpa mandi ke rumah Angga. Aku langsung masuk ke kamar mandi dan kulihat tidak ada apa-apa sama airnya. Paling ini anak mau ngerjain abangnya. Dasar Niko, gumamku dalam hati. Saat itu aku di kamar mandi sengaja cukup lama. Akhirnya aku ganti baju dan kembali ke ruang tamu untuk bersiap pergi ke Ustadz Rohim lagi. Beberapa saat kemudian, kami bertiga sudah siap menunggu jemputan. Akhirnya selang menit kemudian, dari jalan depan, terlihat mobil kemarin mulai masuk ke halaman rumah dan berhenti tepat di depan pintu ruang tamu. Dengan terbukanya pintu mobil yang depan, Pak sopir keluar menuju tempat kami. "Gimana Pak Wijaya? Jadi berangkat sekarang?" tanya si sopir. "Iya Pak, jadi Pak," sahutku yang mulai tak nyaman di rumah ini. "Ayo Pak, buka pintu mobilnya Pak," pinta si Niko. Aku dan Niko segera ke kamar Mama dan menggotongnya keluar. Kami secara perlahan memasukkan Mama ke mobil. Kami pelan-pelan menata posisi Mama yang masih terbujur lemas dengan posisi yang nyaman pagi itu agar ia tak merasa sakit. Saat kami sudah selesai di dalam mobil, terdengar di ruang tamu. "Pak Wijaya, nggak apa-apa kan pagi ini?" tanya sopir ke ayah penuh curiga. "Iya Pak, cuma badan saya sakit semua dan lemas saja," jawab lirih si ayah. Mereka berdua akhirnya menuju mobil. Setelah kami semua sudah di dalam, kami pun berangkat. Seperti hari kemarin, kita berangkat menempuh jarak sekitar 2 jam perjalanan. Singkat cerita, setelah sampai di rumahnya Ustadz Rohim, ayah yang duduk di depan langsung keluar. Begitu juga denganku langsung keluar dari mobil, sedang Niko tetap berada di dalam mobil. Waktu aku berjalan di belakang ayah, Ustadz Rohim sudah duduk dengan istrinya di depan rumah. Wajah mereka tampak kelelahan, dan sebagian wajah Ustadz Rohim membiru. Ayah langsung menyalami mereka, sedang aku juga mengikuti tangan ayah untuk menyalami juga. "Pak Wijaya, sebelumnya saya mohon maaf," kata Ustadz Rohim yang masih berdiri. "Loh, memangnya kenapa Pak?" jawab si ayah. "Coba Bapak Wijaya dan abangnya ini duduk dulu ya, saya jelaskan," pinta Ustadz Rohim yang masih di teras rumahnya dengan memberikan kursi plastik kepada kami berdua. "Terima kasih Pak Ustadz," jawabku dengan mulai duduk di kursi bersama ayah. "Jadi begini Pak, tadi malam saya didatangi makhluk-makhluk aneh dengan wajah tak berbentuk lagi. Ada yang mukanya hancur, ada yang bertubuh hewan berkepala manusia, dan banyak juga berwajah hewan bertubuh manusia. Jumlahnya banyak Pak. Saya semalam dihajar keroyokan tidak karuan. Saat malam tadi, saya tidak bisa melawan mereka sama sekali, karena saya merasa ada yang mengikat tubuh saya. Jadi, saya seakan-akan hanya diam berdiri, sedang mereka memukul, menendang bebas ke arah saya, Pak," jelas singkat Ustadz Rohim. "Begitu juga dengan saya, Pak," jawab istri Ustadz Rohim yang sebelah matanya terlihat menghitam. "Saya juga mengalami hal yang sama dengan Abah," jelas istri Ustadz Rohim. Kami berdua dengan ayah menatap heran dan tak percaya yang mereka ucapkan barusan kepada kami. Kepala kami hanya menggeleng pelan, begitu pun juga ayah. Setelah menggelengkan kepalanya, ayah mulai menundukkan kepalanya dengan wajah yang lesu. Saat itu, aku yang tak terima, panik, serta bingung langsung bertanya kepada mereka. "Terus, kami harus bagaimana Pak?" tanyaku. "Apa yang sebenarnya menimpa keluarga kami sih Pak?" tanyaku lagi. Saya juga tak tahu Bang," jawabnya pasrah Ustadz Rohim. "Coba sementara bawa ke rumah sakit saja Pak," pinta Ustadz Rohim. Ayah masih menunduk mencoba berpikir untuk mencari jalan yang terbaik untuk Mama.
Sekian menit ia berpikir, akhirnya ayah memutuskan di siang itu untuk membawa mama ke rumah sakit. Saat kami berpamitan mau ke rumah sakit, Ustadz Rohim berpesan kepada kami, "Pak Wijaya, hati-hati di rumah Bapak. Karena semalam saya lihat pagar gaib di rumah Bapak sudah hancur. Jadi kemungkinan semua makhluk yang tidak suka Bapak atau makhluk yang sudah bersemayam di sekitar rumah Bapak akan bebas menampakkan diri serta mengganggu Bapak," pesan Ustadz Rohim. "Kok tahu Pak Ustadz kalau ada dinding gaibnya?" sahut ayah heran dan berpikir keras, siapa yang memasang hal semacam itu di rumah kami. Semenjak ayah di rumah itu memang tidak pernah memasang apapun, baik bersifat gaib ataupun sejenis yang lain. "Memang yang membuat pagar itu bukan Bapak. Kelihatannya penghuni sebelum Bapak Wijaya," jelas Ustadz Rohim. "Tapi coba Bapak Wijaya hati-hati saja dan perbanyak berdoa kepadanya, semoga ada jalan," jelas Ustadz Rohim. Terima kasih Pak Ustadz atas informasinya." "Ya sama-sama Pak, hati-hati di jalan," ucap Ustadz Rohim. Setelah mendengar saran dari Ustadz Rohim, kami pun berangkat ke rumah sakit. Entah siang itu berapa jam perjalanan. Yang pasti kami sampai di rumah sakit sudah sore hari. Selesai mengurus administrasi, Mama langsung mendapatkan kamar. Di ruang kamar rumah sakit itu berisi 2 orang, salah satunya adalah mamaku. Ruangannya masih kental dengan rumah sakit lama, bekas zaman kolonial. Dengan keramik yang sudah mulai pecah-pecah, serta cat yang sudah lusuh tidak terawat. Dindingnya juga banyak terkelupas oleh zaman. Tapi celakanya, kamar yang kami tempati saat itu lokasinya tepat bersebelahan dengan kamar jenazah. Kini tinggal aku berdua dengan Niko yang berada di dalam kamar. Sedangkan ayah kembali pulang dan berjanji kembali besok siang. Waktu beranjak malam, kondisi ruanganku semakin terasa membangunkan bulu kuduk kami berdua. Karena penerangan ruangan berwarna putih tidak begitu terang, serta depan kamar ada pohon beringinya yang rimbun. Rimbunnya pohon ini menambah suasana kamar kami menjadi semakin mencekam di malam hari. Tapi untungnya, waktu itu di dalam kamar ada seorang pasien lain. Pasien di sebelah kami hanya bersekat kelambu hijau, serta yang menjaga seorang lelaki. Kami hanya berdua tetap di bawah ranjang Mama. Selepas jam 7, aku dan Niko sudah tak berani keluar kamar. Kami hanya menjaga dan memperhatikan terus dengan seksama perkembangan Mama. Saat aku selesai menyelimuti Mama, dari belakang terdengar langkah kaki penjaga sebelah mendekatiku. Sakit apa bang?" tanya sosok laki-laki yang sudah berdiri di sampingku, sambil memandangi Mama yang tergolek di ranjang. Stroke bang," jawabku pelan dan asal. Karena waktu itu vonis dokter belum pasti dan berubah-ubah diagnosanya. "Abang, rumahnya mana ya? Itu siapa bang?" tanya laki-laki paruh baya itu. Rumahku di daerah Tulang Bawang. Ini mama aku bang," jawabku yang sudah selesai menyelimuti Mama sampai lehernya. "Siapa abang yang sakit itu?" tanyaku balik dengan melempar pandangan keranjang pasien sebelah. "Itu kakak aku bang," jawabnya. Setelah sedikit perbincangan itu, ia kembali duduk ke tempat asalnya. Begitu juga dengan aku. Rumah sakit yang kutempati saat itu memang di malam hari sangat sepi. Saat jam 9 saja, tidak ada orang lewat satupun di lorong depan kamar. Waktu jam dinding mulai menunjukkan angka 11 lebih. Dari luar kamar terdengar itu adalah suara tangis perempuan. Aku yang tadinya masih rebahan di tikar plastik dengan keadaan yang belum tidur, akhirnya bangun. Aku memperhatikan sebentar penduduk ruanganku semuanya. Lihat sudah tidur dengan pulas. Aku yang masih belum tidur dengan perasaan penasaran mulai mencari sumber suara tersebut. Pelan-pelan kudekatkan kepalaku ke jendela. Setelah kepalaku tepat berada di jendela, lihat ada sosok wanita memakai baju perawat putih-putih, duduk di dahan pohon beringin dan sedang menangis. Setelah aku tahu hal aneh itu,
Aku pun kembali dengan cepat untuk tidur di bawah bersama Niko. Waktu aku meringkuk di samping Niko dan berharap malam ini cepat berlalu, semakin aku mencoba memejamkan mata, semakin ku mendengar dengan jelas lengkingan tangisan perawat yang berada di dahan pohon beringin itu. Sampai jam 3 dini hari, suara tangisan itu sayup-sayup mulai menghilang dengan sendirinya. Baru setelah itu aku bisa tidur dengan tenang. Dan saat pagi menjelang, kakiku mendapat goyangan pelan dari kanan dan kiri. Bang, bangun bang, bangun, kata Niko yang sudah duduk di bawah kakiku. Aku pun langsung terbangun dan pergi ke kamar mandi di luar untuk cuci muka dan sekalian mandi. Suasana pagi pertama kali saat aku di rumah sakit ini sangat asri dan tenang. Tapi tak asri dan nyaman kalau malam hari. Seperti biasa di kala pagi hari, semenjak Mama sakit, aku memandikan Mama dan menyuapi makanan yang bisa masuk ke dalam mulutnya, sambil menunggu kedatangan ayah. Dengan penantian yang panjang, akhirnya siang hari, ayahku sekitar jam 12 baru datang. Beliau hanya mengantar baju ganti kami bertiga dan uang untuk kami, untuk menjaga Mama di rumah sakit. Setelah itu ia pulang lagi karena harus melanjutkan bekerja di kebun, meski kondisi fisiknya terlihat sakit juga. Sore hari saat aku memandikan Mama lagi, tingkah yang mencurigakan mulai muncul. Kegiatanku sore itu yang dilihat oleh penjaga pasien di sebelahku seakan kegiatan yang aneh. Saat itu juga ia mendekat kepadaku dan berbisik, "Yang sabar bang, sebentar lagi Mama kau juga mati," kata laki-laki ini. Dalam hati, kurang ajar ini orang. Kalau bukan rumah sakit dan jaga Mama, pasti akan kuhajar di tempat. Tapi sore itu pikiran yang sempat terbesit dalam hatiku, akhirnya kuabaikan saja. Setelah itu aku hanya menanggapi dengan senyum. "Bang, tadi malam dengar suara perempuan yang menangis tidak?" tanyaku. Biasa itu bang. Hampir tiap hari juga begitu," jawab tenang pria ini. "Jadi abang sudah tahu?" tanyaku lagi. Sedang Niko yang mulai mendengarkan pembicaraanku hanya bengong menatapku, karena ia tak tahu hal yang terjadi semalam. Ya sudah bang, aku kan sudah 1 minggu di sini," jawabnya dengan kembali duduk di samping ranjang saudaranya itu. "Tapi jangan cari suaranya bang, bisa-bisa yang nangis itu ngikutin abang, kayak penjaga kamar di sebelah," jelasnya lagi. Ya bang, jawabku singkat. Aku hanya diam dan takut, dan bergumam dalam hati tak mau berurusan dengan perawat hantu di pohon beringin itu. Saat kegiatanku mulai menyuapi Mama, Niko bangkit dari duduknya di bawah. Ia dengan perlahan mendekatiku. "Benar bang, ada yang nangis tadi malam?" tanya Niko penasaran. "Benar Nik, tenang saja, kan di sini ada abang sama abang yang di sebelah," jawabku untuk meredam ketakutan Niko. "Tapi aku takut bang," sahut Niko yang kembali duduk di bawah. "Sudahlah Nik, kau mulai tidur jam 7 saja, biar abang yang jaga Mama waktu malam," perintahku. Setelah itu Niko mengikuti perintahku untuk tidur saat jam 7 lebih. Sedangkan aku masih terjaga hingga malam hari. Waktu menginjak jam setengah 12 malam, suara tangisan perawat itu sayup-sayup mulai terdengar. Saat itu aku langsung mencoba tidur meringkuk di samping Niko. Tapi dari kamar sebelah terdengar suara. Suara dari loker mayat. Kemudian ada suara tangan yang mencakar-cakar tembok. Entah suara apa itu. Yang jelas dari ruangan kamar mayat. Semacam suara yang mau keluar dari loker mayat tapi tidak bisa. Serta suara tangan mencakar dinding kamar. Padahal malam itu sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Aku sendiri yang setiap malam ingin tidur dengan tenang, tapi tidak bisa karena suara-suara itu terus menggangguku. Setelah jam 3 lebih, barulah suara-suara itu kembali reda dan mulai menghilang. Syukurnya, Niko saat malam hari bisa tidur dengan pulas. Jadi saat siang hari, ia bisa menjaga Mama, sedangkan aku bisa tidur. Hari ketiga tidak seperti biasanya, ayah datang lebih pagi. Ia merasa badannya sakit dan tidak berkebun lagi hari itu. Pagi itu, ayah ikut istirahat di sampingku, serta aku mulai memijitnya.
karena kukira ia kelelahan saja. Setelah jam menunjukkan pukul 4, ayah kembali pulang. Setelah itu, saat aku sedang makan sore dengan Niko, pasien sebelah kami tiba-tiba berteriak keras. "Age! Oh, wasu!" Semua kata-kata kotor diucapkan dengan keras berulang-ulang. "Panas, sakit, panas, ya Allah, asem, wow." Setelah teriakan terakhir itu, pasien di sebelah ranjang mamaku meninggal dunia. Saudaranya hanya menangis histeris serta memeluknya. Dia merasa tak terima kalau saudaranya sudah tiada. Aku masih terdiam dan tertegun melihat hal ini. Setelah beberapa detik, aku putuskan untuk pergi mencari perawat untuk membantu pasien di kamar denganku yang meninggal itu. Setelah semua selesai diurus dan mereka pindah ke kamar sebelah, yaitu kamar jenazah. Dan sekarang tinggallah kami berdua yang berada di kamar itu. Aku dan Niko. Dan singkat cerita, mulai malam itu menjadi malam yang menakutkan bagiku, karena harus berjaga di malam hari sendirian. Saat suara tangisan muncul lagi di malam itu sekitar jam 12 lebih, aku hanya duduk memandangi mama dari bawah. Pandanganku jelas sampai keranjang kosong bekas pasien meninggal tadi sore, karena pembatas kain dibuka total. Aku hanya diam duduk berjongkok memegang erat kakiku, sedang daguku menempel di lutut. Samar-samar, terlihat pria berwajah pucat pasi yang tadi barusan meninggal bangun dari ranjangnya dan berjalan keluar dengan kaki tanpa menempel ke lantai. Saat kejadian itu, langsung kubenamkan wajahku di tengah lutut yang mulai bergetar ini. Bersamaan dengan getaran kakiku, ada tangan yang menyentuh kakiku. Saat kulihat, dia adalah Niko. "Bang, takut bang," bisik Niko yang ternyata sudah bangun dan habis melihat orang itu pergi keluar. Dia akhirnya ikut meringkuk ketakutan dan mulai melingkarkan tubuhnya di kakiku dalam keadaan berselimut. Aku hanya diam serta tetap membenamkan wajah dalam lekukan lututku dan mengelus pelan kepalanya Niko yang mulai menempel di kaki kananku. Dalam hati sudah menjerit sejadi-jadinya. Mau lari pun kami tak bisa, karena harus menjaga mama. Keadaan yang membuat kami harus bertahan walau rasa ketakutan kami rasakan. Seiring berjalannya waktu, seminggu sudah kami jalani di rumah sakit tanpa ada perubahan apapun pada si mama. Tapi kami pun harus bertahan dengan kebingungan akan kondisi mama dan ketakutan akan hantu yang tiap malam menangis. Berlanjut dalam minggu kedua ini, kami lalui juga seperti malam-malam sebelumnya. Tetap kami ini ditemani tangisan suster di malam hari. Kadang suara langkahnya ikut menemani juga. Bahkan juga suara rintihan serta suara-suara yang lain dari kamar mayat sering bermunculan selepas jam 12 malam. Di akhir minggu kedua, sekitar jam 10 malam, terdengar suara dari depan kamar mama. Plok, 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 plok. Suara sepatu pantofel beriringan menuju kamar sebelah. "Bawa yang masuk ke kamar mayat, kunci dari luar," kata pria pertama. "Ya pak," katanya ia jago dan paling berani, jawab pria kedua. "Ya, biar tahu rasa dia," kata pria yang pertama itu. Saat aku melihat dari jendela, ternyata ada 2 orang aparat yang berseragam berjalan kembali dari ruang mayat, serta 2 petugas kamar jenazah di belakangnya. Wajah mereka terlihat kesal dan bersikap ingin memberi pelajaran untuk pria yang dikunci di kamar mayat. Setelah itu, jam terus berputar, menunjukkan angka 12. Tangisan perawat dari pohon beringin kembali dimulai, terdengar dari kamarku. Suara tangisan dari pohon beringin. Setelah mendengar suara ini, ganti suara berasal dari kamar sebelah. Pak, tolong pak, tolong pak." Suara pintu kamar sebelah digedor-gedor dan suara teriakan pria dari dalam kamar mayat. "Ampun pak, ampun pak, ampun." Suara tangisan dari ruang sebelah masih saja terdengar. Tangisan dan gedoran ruang sebelah itu terjadi sampai jam 2 dini hari. Niko yang sebelumnya tidur akhirnya terbangun dan tak bisa tidur lagi karena suara dari sebelah yang keras tiada henti. Kami berdua malam itu serasa senam jantung. Di sisi lain, suara hantu mulai terdengar.
Di sisi lain lagi suara orang meronta-ronta yang ketakutan dari kamar sebelah. Malam itu, aku dan Niko hanya duduk berdua dengan melantunkan doa sebisa kami. Beberapa saat kemudian, suara langkah para aparat dan petugas rumah sakit datang untuk membuka kamar mayat dan mengeluarkan pria itu. Mereka berjalan kembali melewati depan kamarku dan mulai membuka kamar sebelah. "Gimana? Enak rasanya?" kata pria pertama itu. "Wah, katanya jagoan," kata pria kedua dengan suara tamparan kerasnya. Ampun pak, ampun," jawab pria yang habis ditampar dan mulai keluar dari dalam kamar mayat. "Wah, katanya paling jago, gak takut mati, kok sudah nangis-nangis," kata pria yang kedua. Ampun pak, ampun," jawab pria itu lagi. Setelah sedikit obrolan dari depan kamar sebelah itu, mereka pergi melewati lorong jalan depan kami. Waktu berputar sampai akhir minggu keempat. Mama masih dirawat di tempat yang sama. 2 hari sebelum pulang, saat malam hari, sekitar jam 1 malam, aku mendengar langkah kaki mulai masuk ke kamar kami. Waktu itu aku sudah tiduran dan pura-pura tidur. Dalam celah selimut yang aku tutupi sampai ke sekujur tubuhku. Mata ini hanya melihat dari celah kecil selimut itu. Aku melihat ada sepatu hitam berjalan tanpa menyentuh lantai, tapi berbunyi. Waktu itu aku hanya diam saja, hanya mengamati dan berdoa sebisanya. Dia berjalan dan berhenti tepat di samping tempat tidur Mama. Aku sendiri tak tahu apa yang ia perbuat. Sementara mulutku dengan cepat membisu, sedangkan aku hanya berdoa dalam hati. Dalam hati yakin bahwa ia adalah hantu perawat. Sekian lama akhirnya perawat itu kembali keluar. Tapi waktu ia berjalan, sepatunya tak menempel ke lantai dan sudah tak bersuara lagi. Saat itu aku langsung melanjutkan kegiatan pura-pura tidurku sampai tertidur beneran hingga pagi. Pagi telah tiba. Setelah kejadian malam tadi, aku pun diam dan tak menceritakan ke Niko. Siang seperti biasa ayah datang dan memutuskan untuk membawa Mama pulang besok siang. Karena selama ini Mama tidak ada perubahan sama sekali. Selama 4 minggu pula aku dan Niko seringkali mendapati suara tangisan, dengkuran, dan jeritan di malam hari. Kadang bau busuk dan amis pun memenuhi kamar kami. Selama itu pula, setiap habis jam 7 malam, kami tetap tidak ada yang berani keluar kamar. Kelebatan bayangan putih dan tawa perempuan juga sering terdengar di kamar kami. Tapi dengan semua kejadian itu, kondisi Mama malah semakin sering menutup mata. Malam terakhir sebelum kami pulang, jam 11:30, aku yang masih terjaga seperti biasa. Aku pun mendengar ketukan pintu dari depan kamarku. Suara ketukan dari kaca jendela di atasku. Saat mendengar itu, aku langsung mencari sumber suara. Saat sampai di jendela, kepalaku menoleh ke kiri dan ke kanan. Tapi hanya pemandangan kosong di luar. Dan masih ada suara tangis perawat di malam itu. Kejadian itu berulang kali. Sampai akhirnya perawat yang biasa menangis ini tiba-tiba muncul duduk di ranjang sebelah Mama yang kosong. Dia duduk sendirian di ranjang menatapku dengan tatapan yang kosong. Ia memakai rok putih panjang. Tapi perawat itu kakinya tak terlihat. Hanya rok putih lusuhnya yang bergerak ke depan dan belakang. Sedang wajah hantu ini menghitam, serta kedua matanya ikut menghitam legam. Bekas darah sedikit terlihat dari samping kanan kiri matanya, dan juga rambutnya panjang sebau yang acak-acakan. Saat melihatnya, aku langsung kembali duduk berjongkok dan membenamkan kembali wajahku ke dalam lutut. Tanganku memegang erat-erat kedua kakiku, sedangkan Niko tertidur pulas dengan posisi yang tak beraturan di sampingku. Tolong saya bang. Suara dari arah wanita hantu perawat ini. Bang, tolong saya bang. Suaranya lagi. Bu, tolong bu, jangan ganggu saya bu. Keluar bu dari sini bu, jangan ganggu bu. Jawabku cepat dengan ketakutan. Waktu itu aku cukup lama membenamkan wajahku ke dalam lutut. Saat aku kira sudah aman, waktu kurasa suara itu sudah tak terdengar lagi. Aku memberanikan diri untuk mulai mengangkat kepalaku ke depan untuk melihat hantu itu lagi.
Di saat yang bersamaan, sesuatu yang dingin mulai menyentuh lengan tanganku. Ternyata tangan hantu perawat itu yang mulai memegang lengan kananku. Spontan saat aku melihat tepat di depanku, hantu itu berhadapan saling berjongkok bertatap muka pas di depanku. Bang, tolongin saya bang. Suaranya pelan dan mulutnya mengeluarkan bau busuk dan terlihat sedikit belatung di bibir dan lidahnya. Aku langsung memejamkan mata dan berjingkrak-jingkrak naik turun dalam keadaan jongkok. Dalam kondisi sudah tak tahan lagi dengan ketakutan, tiba-tiba badanku lemas dan pandanganku mulai gelap. Setelah berteriak keras, aku sudah tak ingat lagi. Singkat cerita, pagi sudah datang. Aku yang masih pingsan bangun dengan dikasih bau minyak kayu putih di hidungku oleh Niko. Bang, bangun bang, sudah siang bang. Bantuin ayah ngurus administrasi bang, kata Niko yang berada tepat di depan wajahku. Sialan kau Nik, bikin kaget saja, kataku yang bangun dengan kaget dan mengucek mata. Susah amat bangunnya bang, buam Niko sambil menutup botol minyak kayu putih di tangannya. Aku yang masih takut di pagi hari karena mengingat peristiwa tadi malam, kuputuskan langsung ke kamar mandi. Waktu berjalan ke kamar mandi, sekilas kulihat ayah dengan wajah yang pucat sudah mulai bersiap-siap membereskan barang-barang untuk dibawa pulang. Selesai mandi, aku bersiap dan langsung mengurus administrasi untuk mama. Ini kulakukan karena ayah berpendidikan rendah dan tidak mengerti hal semacam ini. Setelah sampai di ruang admin, kulihat ada 2 orang petugas perempuan yang melayani. Saat sampai di ruangannya, mereka langsung kuberitahu nama dan beberapa lembar dokumen tentang mama. Pelayanan pagi itu agak lambat dalam memprosesnya. Ketika sedang menunggu agak lama, aku putuskan untuk duduk sementara di kursi tunggu di depan ruangan itu. Beberapa menit kemudian, nama mamaku dipanggil untuk membayar. Selesai membayar, aku memberanikan diri untuk bertanya kepada mereka tentang hal yang menjadi ganjalan selama aku tinggal di rumah sakit ini. Bu, sebenarnya saat tengah malam ada yang menangis itu siapa sih Bu? Tanyaku dengan rasa penuh penasaran kepada mereka. Di mana bang? Jawab petugas perempuan yang sedang menghitung uang di tangannya. Itu Bu, di sebelah kamar mayat yang depannya ada pohon beringin, tanyaku lagi. Oh, itu biasa bang, rata-rata semua orang di sini sudah tahu, jawab petugas perempuan yang setengah cuek padaku. Dalam hati, aku tak menyangka betapa terkenalnya hantu perawat itu sudah menjadi buah bibir di sini. Syukur hari ini aku sudah bisa pulang. Memang abang pernah ketemu hantunya? Tanyanya yang mulai serius dan menatap ke arahku serta menghentikan kegiatannya sejenak. Iya Bu, ya tadi malam dia mendatangiku sampai ke kamar. Ia mengatakan terus minta tolong begitu Bu, jawabku yang mengadu pada mereka berdua. Sedang petugas yang menghitung uang itu hanya menggelengkan kepalanya sambil berbisik dan menyenggol pelan pundak rekannya yang lagi menulis kwitansi. Mulai berulah lagi hantu Rina itu, kata petugas itu. Petugas yang menulis hanya diam dan ikut menggelengkan kepala saja. Selanjutnya petugas yang habis menulis tadi memberikan kwitansi lunas padaku. Ini bang, simpan baik-baik. Ya Bu, kataku. Tak apa bang, hari ini abang kan sudah pulang. Jadi nanti malam abang sudah tidak dengar lagi tangis mantan rekan kami yang sudah menjadi hantu itu, sahut petugas perempuan yang sebelumnya menghitung uang tadi. Aku hanya menatap heran dan penuh tanya mengapa juga hal demikian mereka jadi terbiasa dengan keadaan ini. Tanpa pikir panjang, kakiku berjalan langsung kembali ke kamar dan membuang rasa takut akan tangisan hantu itu. Aku ingin secepatnya membawa mama untuk cepat pulang. Sampai di kamar, ternyata semua barang tertata rapi dan sudah siap untuk pulang. Ayo bang, kita pulang, kata ayah mengajakku pulang. Akhirnya, kami semua keluar ditemani 2 petugas pria yang mengantar dengan mendorong ranjang mama sampai depan rumah sakit. Saat kami semua sudah masuk mobil, perasaanku mulai lega dan sedikit tenang. Beberapa jam kemudian, kami sudah sampai di rumah. Sesampainya kami di rumah, secara umum, beberapa tetangga dekat dan jauh mulai datang untuk menjenguk mama. Tapi, namanya di pedalaman, tetangga yang dekat serta jauh pun cuma sedikit. Waktu menjelang sore, para penjenguk di rumah sudah mulai pulang satu persatu.
Sampai akhirnya jam 7 malam, rumah kami kembali sepi seperti biasa. Waktu beranjak malam, suasana dan sikap ayah semakin aneh. Tapi aku tak tahu apa penyebabnya. Padahal ayah tiap hari juga tidur di rumah. Malam ini kami berempat tidur di ruang tengah, dengan posisi berjajar rapi, lesehan, beralaskan kasur. Posisinya aku berbaring di sebelah kanan mama serta ayah, sedang Niko di samping kirinya. Saat punggungku mulai menyentuh kasur, langsung terasa nyaman dan berharap bisa tidur lelap malam ini karena lama tidak tidur di kasur. Kulihat dalam tidur terlentang, jam dinding sudah menunjukkan waktu pukul 10 malam. Sekilas, kuamati mereka berdua dari samping yang sudah lelap bersiap tidur tanpa memasang selimut. Sesaat mata mulai terpejam. Tangan ayah mengelus pelan pundak kananku. "Bang, sudah ngantuk?" kata ayah lirih. Iya ya," jawabku sambil menguap. "Kalau ada apa-apa di rumah ini, jangan dihiraukan. Atau setidaknya abang beritahu ayah ya," terang si ayah. "Memangnya ada apa ya?" tanyaku penasaran sembari menahan kantuk. "Gini bang, sejak ayah di rumah sendirian, banyak penampakan dan suara-suara aneh di rumah bang," jawab ayah yang membuatku takut. Mungkin nasibku habis di rumah sakit sebulan diganggu dengan hantu perawat. Di rumah ini malah ditakuti lagi sama ayah. Aku tidak habis pikir apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Tapi tenang saja bang, ada ayah juga di sini. Besok abang sama Niko sekolah saja. Biar besok ayah yang jaga mama, perintah ayah. Iya juga, aku sudah lama tidak sekolah, hanya beberapa kali dijenguk sama teman. Tapi guru-guru sama Intan juga tak ada kabar sama sekali dalam sebulan ini. Iya ya, jawabku langsung membetulkan posisi untuk mulai tidur dengan nyaman. Di saat tidurku sangat lelap, sayup-sayup aku mendengar suara pelan dari kamar mandi. Itu adalah suara air dari kran. Suara ini cukup lama ku dengar, tapi setelah itu berhenti. Dan setelah itu suaranya muncul kembali. Suara ini berulang kali dari kamar mandi, seolah-olah keran itu dibuat mainan. Dalam keadaan setengah sadar, aku berpikir ada salah satu anggotaku yang ke kamar mandi. Tapi setelah aku sedikit membangunkan kepalaku, dengan menoleh ke kanan dan ke kiri, kulihat semua anggota keluargaku masih lengkap tidur di kamar tengah ini. Dalam keadaan terjaga sendirian dan perasaan takut, akhirnya aku biarkan saja dan melanjutkan untuk tidur kembali. Nyanyian koko ayam mulai terdengar di pagi hari selesai subuh. Aku yang terbangun bersiap dengan cepat untuk memulai kegiatan di pagi hari. Hari itu, aku kembali sekolah dengan Niko. Sewaktu di sekolah, aku sempat berpapasan dengan Intan. Tapi ia sekolah tak mengenalku sama sekali. Sikap dan pandangannya sudah berbeda. Padahal dulu, ia selalu ingin tahu apa yang kulakukan sehari-hari. Dan itu sudah lenyap seketika. Sikap dan perubahan yang aneh dari Intan membuat diriku berpikir untuk tahu diri dan segera mencoba untuk melupakannya, meski rasa sesak di dada. Waktu pulang sekolah, kegiatanku seperti biasa, dengan menjemput Niko lebih dulu dan kami pulang bersama. Setelah sampai di rumah, aku langsung merawat mama seperti biasa. Setelah itu, aku tetap di rumah dan kegiatan rutinku dulu sehabis pulang sekolah mulai kutinggalkan. Malam hari, saat aku masih di ruang tamu untuk belajar, saat jam mulai menunjukkan angka 11, aku masih asik membaca di ruang tamu. Tiba-tiba, dari dalam aku melihat pancaran cahaya kuning oranye sebesar bola basket terbang mendekati rumah kami, dan ia mendarat di tengah halaman rumahku dengan pelan. Saat melihat kejadian ini, ku rasa aneh. Aku langsung berdiri dan bergegas melihat cahaya itu dari jendela ruang tamu. Saat kulihat, cahayanya sampai menempel ke tanah. Dengan pelan-pelan, cahaya mulai meredup dan hilang. Aku yang sudah berada di depan jendela, langsung keluar dari rumah mencari tahu apa yang sebenarnya. Saat sampai di tempat jatuhnya cahaya itu, ternyata tidak ada bekas apapun. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Gumamku lirih.
Karena kulihat malam itu hanya rumput tipis yang hijau yang terkena kabut malam. Setelah melihat kejadian cahaya itu, dengan cepat aku berlari kembali masuk ke dalam rumah, berniat untuk menanyakan kepada ayah. Waktu aku sampai di ruang tengah, memang ayah belum tidur. Terlihat ia masih memegang remote dan melihat TV. "Ya, barusan ada cahaya yang turun ke halaman depan ya," tanyaku yang terus berjalan mendekati ayah yang sedang tiduran. "Cahaya apa, Bang?" Ujarnya yang masih tenang dan badannya tertutup selimut meski ruang tengah hawanya panas. "Gak tahu ya, kayak bola bercahaya, warnanya kuning oranye gitu ya," jawabku yang mulai duduk di sampingnya. Dengan pelan, ayah mulai menoleh ke arahku dan memperhatikan apa yang barusan kuucapkan. Ia mulai bangun, membetulkan duduk, bersila, serta menaruh remote yang ia pegang. Sini Bang," perintah ayah pelan dengan suara berat. Iya ya," jawabku singkat. Seminggu yang lalu, ayah juga melihat cahaya sebesar bola itu melewati dapur belakang rumah kita, jawab ayah dengan wajah tegang. "Kira-kira itu apa ya?" tanyaku pelan yang tak ingin membangunkan Niko. Kurang tahu juga Bang." "Sudahlah Bang, ayo tidur saja, lagian sudah malam," jawab ayah serta mematikan TV. Setelah itu aku tidur berjejer dengan ayah. Sekilas, kulihat Niko yang tidur di samping kanan Mama sudah tidur pulas, sedang Mama masih tetap diam membisu terbaring. Padahal malam itu di luar kabut tetap turun, dan juga hawanya dingin. Akan tetapi di dalam rumah terasa panas. Jam berlalu, malam pun terus berjalan. Suara dentuman keras dari arah kamar Niko. Aku langsung terbangun karena kaget dan mencoba membangunkan ayah. Tapi ayah sudah bangun dan duduk memandang arah suara dentuman itu. Aku yang sudah duduk karena suara itu mencoba mendekat ke ayah. "Suara dari apa itu ya?" tanyaku yang berbisik. "Tak tahu Bang, kedengarannya dari kamar Niko Bang," jawab ayah tenang. Kami berdua dengan pelan melihat dan mulai memasuki kamar si Niko. Aku menyalakan saklar lampu di depan kamar Niko, sedangkan ayah langsung masuk ke kamar Niko lebih dahulu. Saat kami sudah sama-sama dalam kamar, kulihat genteng dan plafon di ujung kamar Niko sudah jebol. Aku memandang lubang itu sebesar nampan, dan puing-puing genting dan espes berserakan di kamar Niko. "Apalagi ini ya?" gumam ayah dengan menggelengkan kepalanya. "Kenapa ini ya?" tanyaku. "Sudah Bang, kau balik tidur saja. Besok ayah betulkan kamar adik kau," perintah si ayah. Setelah itu aku kembali ke kamar tengah untuk melanjutkan tidur duluan. Selang beberapa saat, ayah ikut tidur di sampingku. Singkat cerita, pagi menjelang. Seperti kemarin-kemarin, aku melakukan kegiatanku seperti biasa. Saat semuanya sudah beres, aku berjalan dari dapur menuju kamar tengah dan melihat Niko yang masih tidur. Saat aku mau menyuapi Mama, aku coba bangunkan dia. Nik, bangun Nik, udah siang Nik," kataku sambil memegang dadanya. Ku coba bangunkan berulang-ulang dengan suaraku, tapi tidak ada jawaban. Setelah aku menaruh piring makan Mama di kasur, aku yang sudah merasa kesal, akhirnya konsentrasi untuk membangunkan Niko untuk bersiap ke sekolah. Waktu tanganku mulai memegang pelan hidungnya yang hangat dan menggoyangkan badannya yang panas, karena niatku sambil bercanda. Setelah itu matanya mulai terbuka dan bibirnya mulai berucap. Bang, badanku lemas Bang. Aku gak kuat lagi," kata Niko lemah. "Kenapa kau Dek?" tanyaku kaget. "Tak tahu Bang, badanku tak bisa digerakkan, rasanya sakit semua," jawab rintih Niko. Mendengar jawaban itu, aku langsung mencari ayah di gudang belakang. Tadi kulihat ayah sudah bersiap bersih-bersih rumah dan mau berkebun di samping rumah. Sesampainya di gudang, ayah sudah tidak ada. Duh, celaka, batinku. Aku berlari ke depan mencari ayah. Saat sampai di halaman, perasaanku lega karena melihat ayah masih ada. Ia ternyata sedang mengumpulkan sampah. Langkahku yang cepat terhenti tepat di sampingnya. Ya, Niko sakit ya," kataku panik. "Sakit apa? Di mana dia sekarang Bang?" tanya ayah yang menghentikan kegiatannya saat itu juga. "Dia gak bisa bangun ya. Sekarang dia di dalam ya, terbaring sama Mama,"
jawab panjangku. Saat itu juga kami langsung berjalan cepat menuju kamar tengah untuk melihat keadaan Niko. Sesampainya di kamar tengah, ayah memandangi dan memegangi kepala dan tubuh Niko. "Kau kenapa, Dek?" tanya ayah. Nggak tahu ya, Niko rasanya nggak bisa bergerak," jawab Niko dengan suara berat dan mulai menangis kesakitan. Seketika itu juga kami langsung panik dan bingung. Satu masalah belum selesai. Kini Niko ikut tergolek di samping mama. Ayah yang masih terlihat pucat hanya duduk lemas di samping Niko. Aku sendiri langsung menghampirinya dan memeluk pundak ayah dari samping. "Ya, apa nggak sebaiknya kita bawa ke rumah nenek di Solo ya?" tanya aku. "Hah, mau ngapain ke sana, Bang? Kakek nenek kau di sana sudah tidak ada semua. Jaraknya juga jauh. Lagian, kalau di sana, mama kau dan Niko apa bisa sembuh?" jawab ayah yang mulai panik. "Apa kita bawa ke Medan saja ya? Kan kakek nenek di sana masih ada," tanya aku lagi. "Ayah sama mama kau sudah janji, Bang. Tak mau ngerepotin kakek nenek kau," jawab ayah tertunduk lesu. Ayah sama mama memang ada perbedaan prinsip dengan keluarga di Medan waktu itu yang tidak bisa dijelaskan dalam cerita ini. "Kita bawa saja ke dokter ya, Bang. Sekalian mama kau diajak pula," pinta ayah. Pagi itu ayah segera pergi keluar untuk mencari kendaraan untuk memeriksakan kondisi Niko serta mama di kota. Aku sendiri langsung mengambil minyak gosok untuk memijitnya dan mengoles ke sekujur tubuh Niko. Selang beberapa saat, mobil datang dan sudah ke rumah bersama ayah. Aku dan ayah segera menggotong bergantian. Mama serta Niko masuk ke dalam mobil. Setelah muatan sudah siap, kami memulai perjalanan. Waktu yang kami tempuh sekitar 3 jam. "Sabar, Nik, abang akan berjuang demi kau sama mama," ucapku sambil memangku kepala Niko serta mengelus dahinya yang hangat. Sekitar jam 12 lebih, kami sampai di tempat praktek dokter spesialis. Aku keluar duluan untuk mendaftarkan Niko serta mama. Tapi mereka tetap terbaring di mobil karena tempatnya waktu itu tidak ada. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya Niko dipanggil duluan untuk diperiksa. Selesai gantian, mama yang diperiksa. Agak ribet memang. Kami harus menggotong bergantian mereka berdua. Sekian jam ditunggu, akhirnya aku dan ayah diberitahu kondisi terkini oleh dokter tersebut. "Pak, istri bapak, anak bapak, tidak ada penyakit apapun, Pak. Semua kondisinya normal," jelas dokter yang sudah berumur itu sambil menunjukkan hasil pemeriksaannya. "Terus gimana, Dok?" tanya si ayah. "Bapak bawa ke alternatif saja atau kiai yang berada di daerah sekitar sini," jelas si dokter. Ya dok, terima kasih, Dok," jawab singkat ayah dengan menggaruk kepalanya. "Kira-kira di mana ya, Dok? Mungkin dokter punya rekomendasi?" tanyaku. "Coba di daerah Cianjung, ada namanya Pak Kiai Alwi," terang Pak dokter. Wajah ayah terlihat bingung lagi kala itu setelah mendengar jawaban yang tidak memuaskan hatinya. Begitu juga denganku. Sedangkan dalam lubuk hatiku, untuk ingin segera pergi mencari tahu kiai yang disebut oleh dokter spesialis barusan. Setelah perbincangan ayah dan dokter selesai, kami keluar langsung menuju rumah Kiai Alwi. Berjalannya mobil ini menyusuri jalan yang agak berat. Beberapa kali kami berhenti untuk menanyakan keberadaan kiai yang terkenal dan tersohor di daerah itu. Perjalanan sudah lebih dari 1 jam. Mobil kami berbelok dari pertigaan jalan besar menuju gang bertuliskan Jalan Mawar. Dari jarak 50 meter, ayah sudah bisa melihat rumah yang ciri-cirinya persis seperti yang telah disebut oleh dokter spesialis tadi. Perlahan mobil masuk ke halaman rumah mewah, besar, serta berlantai 2. Kami langsung parkir di area yang disediakan. Ayah dengan yang penuh semangat turun sendirian, berjalan menuju rumah Kiai Alwi. Sesampainya ia di teras, Kiai Alwi yang sudah duduk-duduk di kursinya yang berada di teras rumahnya. Seakan kedatangan ayah sudah diketahui beliau. Dari jauh, kulihat mereka bersalaman dan bercakap-cakap agak lama. Sekian lama kami menunggu. Dari jauh kulihat lambaian tangan ayah mengarah pada kami yang berada di mobil. Itu menandakan untuk menyuruh menurunkan mama dan Niko yang masih berada di dalam mobil dan menyuruh kami membawa ke dalam ruangan di samping ayah berada. Aku bersama sopir dengan cekatan menuruti perintah ayah.
Mulai kuturunkan dan menggotong Niko masuk ke ruangan khusus di rumah Kiai Alwi terlebih dahulu. Setelah itu bergantilah Mama yang kami pindah ke ruangan khusus itu. Dengan nafas masih ngos-ngosan, kami semua duduk di lantai untuk beristirahat dan langsung meminum air kemasan yang sudah disuguhkan. Sedang ayah yang baru datang langsung melihat keadaan Mama dan Niko. Wajah sedih serta kondisi ayah mulai tak sehat yang terlihat. Ayah hanya mengelus rambut Mama dan Niko sebagai bukti ia menyimpan kesedihan yang mendalam saat berada di antara dipan mereka. Ia mulai mencium kening Niko yang masih bisa bicara dan merasakan rintihan kesakitannya. "Sabar, Dek," kata ayah dengan suara sedih. Hanya anggukan kecil dari Niko yang ia beri kepada ayah. Tak lama kemudian, Kiai Alwi muncul dari balik pintu. Kiai yang rambutnya sudah beruban penuh, berjenggot panjang memutih, serta memakai pakaian gamis putih seperti syekh dari negeri padang pasir. Ia mulai mendekat ke arah ayah, dibantu tongkat untuk menyangga tubuhnya yang sudah renta. Sedang di belakangnya ada 5 pemuda pengabdi Kiai Alwi yang mengikuti. Dari tempat dudukku yang di lantai, ku dengar mereka bercakap. "Bagaimana ini semua bisa terjadi, Pak Wijaya?" tanya Kiai Alwi dengan memandangi Niko dan Mama, serta mengelus dadanya karena melihat keprihatinan pada keluarga kami. "Astagfirullah," gumamnya lirih Kiai Alwi. "Saya sendiri juga tak tahu, Kiai," jawab ayah dengan wajah pucat tertunduk lesu. "Ya sudah, kalau begitu, mari langsung kita coba bantu dengan doa-doa dulu ya," pinta Kiai Alwi. Kiai Alwi mulai duduk di kursi. Letaknya di sela tengah panjang, tepat di atas kedua kepala Mama dan Niko. Sedang kelima pengikut Kiai Alwi berdiri berjajar melingkar di belakangnya, sambil bersiap-siap menunggu perintah dari sang Kiai. Acara ruqyah dimulai dengan basmalah. Setelah itu, Kiai Alwi matanya mulai terpejam, serta kedua tangannya mengarah tepat di antara kepala Mama dan Niko. Tangan sang Kiai tak sampai menempel kepala Niko dan Mama, hanya berjarak sekitar 1 meteran. Setelah selesai mendiagnosa, ia kembalikan tangannya ke posisi semula, dan ia melambaikan tangan pada pengikutnya yang berada di sampingnya. Selang beberapa saat, Kiai memberi arahan kepada kepala pengikutnya. Pemuda itu berjalan mendekat dengan pelan serta memiringkan kepalanya dan mendekatkan telinganya ke bibir Kiai Alwi. Lantas ia berbisik pelan sampai aku pun yang duduk bersama sopir tidak mendengarnya. Setelah mendapatkan arahan dari pimpinan pengikut Kiai Alwi, mereka langsung ambil posisi dan mulai membaca doa-doa masing-masing secara bersamaan. Sedang sang Kiai dengan pelan menyandarkan tongkatnya di paha kirinya, karena tangannya dipakai menengadah ke atas untuk berdoa. Suara di awal yang lirih dengan komat kamitnya. Semakin lama, semakin terdengar mengeras, tapi alunannya lembut. Sekian detik, kursi Kiai Alwi mulai bergerak pelan mundur ke belakang. Srek, srek. Bersamaan dengan itu, Kiai Alwi menghempaskan kedua tangannya dari atas sampai ke arah kepala Mama dan Niko. Bersamaan gerakan tangannya, ia mengucap kalimat suci yang lebih keras. Srek. Wah. Kursi yang terseret ke belakang dan menabrak tembok. Wah. Perlahan, tubuh mereka terangkat sedikit sekitar 5 cm dari dipan. Lalu teriak serta tawa bersamaan dari Mama dan Niko. Niko yang tadinya masih bisa bicara dan melihat, sekarang kondisinya seperti Mama. Ia hanya terpejam dan bibirnya mulai membisu selesai berteriak dan tertawa. Kursi itu melesat tepat di tengah pengikutnya dan menabrak ke tembok. Sedang semua pengikutnya terhuyung badannya mundur dan jatuh ke lantai. Seakan ada tenaga yang kuat menghempaskan mereka semua. Astagfirullah, ucapku atas kejadian itu. Aku yang melihat kejadian ini langsung berdiri untuk membantu mereka bangun. Sedang ayah langsung berlari ke arah Kiai Alwi untuk membantunya duduk tegak kembali. Anda tidak apa-apa, Kiai? Tanya ayah sedang membetulkan duduk Kiai tua ini. Gak apa-apa Pak Wijaya. Untung tadi kami persiapkan dengan benteng kami. Jika tidak, pasti kami sudah celaka. Jelas Kiai dengan nafas yang tersengal-sengal dan wajah yang sudah terlihat lemas.
Aku yang sedang membantu berdiri satu persatu pengikut Kiai Alwi, sesekali mencuri pandang pada kiai tersebut untuk memastikan kondisi kiai sepuh ini. Untungnya, kejadian di rumah Kiai Alwi tidak sampai seperti dengan yang dialami oleh Ustadz Rohim. Setelah selesai kami membantu mereka duduk, aku pun kembali duduk di lantai. Suara 3 gelas kaca di meja yang pecah secara berurutan. Saat itu juga, semua mata tertuju pada pecahnya benda ini. Hanya hening dan rasa penasaran, serta takut yang menyelimuti kami semua. "Rom, bersihkan pecahan gelas itu," perintah Kiai Alwi pada salah satu pengikutnya, dan menghentikan keadaan hening kami. "Pak Wijaya, coba kesini sebentar," perintah Kiai Alwi yang masih duduk di kursi kayunya dengan nafasnya yang mulai teratur. Padahal ayah baru duduk di lantai, tapi ayah langsung berdiri dan mendekati Kiai Alwi lagi. Bersamaan itu Kiai Alwi memerintahkan semua pengikutnya untuk kembali ke dalam rumah besarnya. Saat ayah sudah di dekatnya, Kiai Alwi berkata, "Pak Wijaya, kalau keadaannya seperti ini, saya mohon maaf. Saya tidak bisa membantu lebih jauh lagi," jelas Kiai Alwi dengan tatapan kosongnya, serta kedua tangannya yang memegang gagang tongkat kayu. Ayah yang membungkuk penuh harap di depan Kiai Alwi, tubuhnya mulai lemas, serta wajahnya menghadap Kiai Alwi mulai sedikit tertunduk lesu. "Iya Kiai, tidak apa-apa," jawab ayah pasrah akan usaha Kiai Alwi. "Tapi bawa beberapa botol air ini Pak, sebagai peredam sakit untuk anak istri Bapak," jelas Kiai Alwi. "Ya Kiai," jawab singkat ayah. Sore itu, kami setelah dengan ritual Kiai Alwi langsung pulang, serta diselimuti perasaan putus asa yang sudah menghampiri kami. Hanya suasana hening dalam perjalanan pulang. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut kami. Ku amati dari bangku ayah. Ayah hanya menatap kosong di bangku depan sebelah sopir. Malam, sekitar jam 9, kami baru sampai di rumah. Aku dan ayah dengan cepat menggotong dan membaringkan Niko dan Mama di ruang tengah. Saat semua anggota keluarga sudah di posisi masing-masing di ruang tengah, ayah langsung menghidupkan televisi untuk menutupi rasa sedihnya dengan tatapan tipuan ke layar TV. Kulihat sekilas Niko sudah tidur. Aku pun mulai mendekati ayah, mencoba untuk mengajaknya bicara. "Ya, terus kita mau gimana ini ya?" tanya aku yang sudah membuncah dan duduk di sampingnya. "Nggak tahu bang, ayah masih bingung. Lebih baik abang tidur saja, biar ayah yang memikirkan masalah ini," jawab ayah yang lelah. Serta ia langsung bangun dari duduknya dan pergi ke teras. Melihat keadaan ayah yang bingung, aku tak mau mengganggunya lagi. Aku langsung bersiap untuk tidur di sebelah Mama. Dalam rebahanku, sempat terbesit jika tak ada jalan lagi untuk Niko dan Mama. Akankah hidupku akan berakhir di sini secara tragis? Sambil berangan-angan tak jelas, akhirnya aku pun sudah tertidur dengan sendirinya. Sekian jam aku terlelap, dan kemudian ada kerikil yang terlempar ke mukaku. "Aduh," kataku cepat. Bersamaan tanganku memeriksa keningku yang kena lemparan batu itu. Aku langsung bangun dan duduk, dengan kepala menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat tak ada siapapun. Hanya ketiga anggota keluargaku yang sudah tertidur. Tapi kulihat ayah tidurnya agak menggigil kedinginan. Aku sangka ayahku yang melempar batu itu. Aku perlahan mendekati ayah. "Ayah, kenapa ya?" tanya aku. "Ayah, tadi habis didatangi orang berjubah lagi bang," jawabnya dengan bibirnya yang bergetar. Saat itu kuputuskan untuk melaburkan minyak kayu putih untuk menghangatkan badannya sambil memijitnya pelan. Sekian menit, keadaan ayah sudah reda. Aku pun kembali melanjutkan tidur lagi di samping ayah. Saat aku tidur lagi, dalam keadaan setengah sadar, aku mendengar lirih suara tangisan bayi dari belakang. Kini mataku yang kembali terbuka dikit, serta badanku kumiringkan ke arah ayah. Tapi ayah masih tidur pulas dengan badan sedikit gemetar, tapi tak ada respon sama sekali. Aku yang penasaran mencoba mencari tahu keberadaan asal suara itu. Langkahku pelan-pelan menuju dapur.
Di saat pintuku buka sedikit, aku melihat dari celah ada sesosok perempuan yang berbaju putih panjang dan lusuh. Ia berambut hitam panjang sepinggang, sedang menggendong bayi. Wanita itu mengayunkan bayi dalam gendongannya ke kanan dan ke kiri dengan tenang. Wanita itu tepat berada di samping kamar mandi. Lama ku amati wanita ini, karena pandangannya hanya tertunduk ke bayinya. Sekian menit wanita ini mulai mengangkat wajahnya ke arahku, disertai senyumnya yang menakutkan. Ternyata wajahnya itu penuh darah serta hancur. Setelah sadar itu bukan manusia, aku langsung cepat kembali tidur di samping ayah. Tapi sebelumnya ku kunci dulu pintu kayunya. Tubuhku langsung kuhempaskan dan meringkuk menempel di badan ayah serta berselimut sampai ke sekujur tubuh ini. Karena amat sangat takutnya badanku ini juga ikut gemetar. Pada akhirnya, lama-kelamaan aku tertidur karena rasa takut yang mulai mereda. Subuh menjelang. Aku yang terbangun duluan dan membangunkan ayah untuk menemaniku ke kamar mandi untuk bersuci dan menunaikan ibadah wajib bersama. Aku masih ingat betul kejadian semalam. Dengan rasa yang masih takut, aku minta ayah untuk menemaniku menggantikan tugas mama. Ayah yang terlihat masih lemas, hanya kupinta duduk di kursi saja. Pagi itu, aku mulai memainkan peralatan dapur dengan sedikit bersuara. Di tengah kebisingan dini hari itu, ayah yang hanya duduk termangu di kursi. Ia hanya diam memandangku dengan mata kosongnya. Di saat mataku melirik sebentar ke arahnya, sejenak ku pelankan gerakan masakku, lantas ku hampiri dia. "Kenapa ya?" tanyaku yang masih memegang peralatan dapur. Nggak apa-apa bang. Ayah cuma merasa tak enak badan," jawabnya datar. "Tadi malam ada bayi yang menangis dari sini ya. Apa ayah dengar?" bisikku di telinganya, karena takut ada makhluk tadi malam yang mendengar. "Jadi abang sudah tahu?" jawab ayah dengan wajahnya mendongak kecil ke wajahku. "Iya ya, kemarin malam Deno sempat melihat bayi itu digendong sama perempuan yang wajahnya hancur dan banyak darahnya. Itu ya, di sebelah sumur dekat kamar mandi," jawabku sambil menunjuk sumur di dekat kamar mandi kami. "Sudah, tak usah terlalu kau pikirkan bang," jawab ayah yang mulai berdiri serta berjalan menuju gudang di sebelah kamar mandi. Apa sebenarnya ayah sembunyikan dari semua ini? Karena aku yakin ia tahu sesuatu di rumah ini. Tapi ia hanya diam tanpa memberikan penjelasan sama sekali kepadaku. Hanya senyum kecil dan tetap setia pada tatapan kosongnya saat pergi ke gudang. Aku terdiam sementara karena mencerna jawaban yang hambar di pagi ini. Selanjutnya, aku mulai lagi kegiatanku di dapur, hingga merawat adik dan mamaku di ruang tengah sampai selesai. Hari itu, aku pun tak bersekolah lagi, hanya fokus untuk merawat mereka berdua. Sementara ayah pergi ke kebun untuk bekerja meski sakit. 1 minggu berjalan, kondisi kesehatan ayah semakin menurun. Apalagi sehabis bermimpi atau bertemu kelebatan siluet orang-orang berjubah hitam, pasti ia akan langsung tidak bisa bangun keesokan harinya. Pagi itu aku di dapur dan masih tetap ditunggui oleh ayah. Ia duduk di kursi kayu mengenakan jaket tebal dengan bibir yang memucat. Hanya lamunan dan getaran kecil di tubuhnya yang hinggap di tubuhnya pagi itu. Selesai memasak, aku mengambil makan terlebih dahulu dan memberikan 1 piring hasil masakanku kepadanya. Masih di dapur, mataku masih melihat ia yang memegang piring sedikit bergetar, tapi tangan ayah tetap memasukkan makanan di mulutnya dengan sedikit memaksa. "Assalamualaikum." Ada seorang yang salam dari pintu dapur. "Waalaikumsalam," jawabku yang duduk di depan ayah sambil menoleh ke arah pintu. Ternyata wajah Pak Slamet sudah mulai terlihat dari pintu yang sedikit terbuka. "Masuk Pak," ucapku. Pada ngumpul semua di dapur bang. Makanya tadi panggil-panggil di depan tak ada jawaban," tanya dan jelas Pak Slamet yang berjalan ke arah kami. "Wah, tadi lagi masak Pak. Ada apa Pak? Kok tumben pagi-pagi kemari?" tanyaku yang masih tetap duduk di depan ayah. Jadi gini bang, Pak Gusti sekeluarga meninggal tadi malam," terang info Pak Slamet yang mulai duduk di samping ayah. "Hah? Yang benar kau Met?" sahut ayah sambil perlahan menghentikan kegiatan makannya.
Beneran Pak Wijaya, barusan saya didatangi dan diberitahu sama Pak RT. Jawabnya dengan raut wajah dan suaranya yang meyakinkan kepada kami. Pak Kusdi juragan karet itu Pak Slamet? Tanyaku yang mulai tegang dan menatap penasaran penjelasan Pak Slamet. Iya Bang Deno, benar, jawab Pak Slamet. Ayo Pak Wijaya, ngelayat barengan sama saya, ajak Pak Slamet penuh semangat. Padahal kemarin kan aku ketemu sama dia di kebun kumet. Ia juga kemarin masih terlihat sehat. Gerutu ayah pelan dengan mengunyah sisa makanan. Pagi ini aku lagi tak enak badan, Mat. Kau berangkat saja sama Deno ya. Perintah ayah yang masih berangan-angan kejadian kemarin sama Pak Kusdi, serta belum menyelesaikan makannya. Oh ya sudah, ayo Bang Deno. Kalau begitu kita berangkat bareng sama saya ya, ajak Pak Slamet. Pagi itu aku dan Pak Slamet langsung pergi bersama menuju rumah Pak Kusdi. Rumah juragan karet ini berada di atas gunung. Tepatnya di daerah pemukiman yang agak sedikit banyak rumah, tapi tetap satu kampung dengan kami. Di pagi yang masih buta serta berselimut kabut putih, aku mulai berjalan kaki menuju di kediamannya. Karena waktu itu jalan menuju rumah Pak Kusdi tidak bisa dilalui kendaraan bermotor, meski ban sudah dirantai. Dalam hati, setauku Pak Kusdi ini punya 5 anggota keluarga di rumahnya. Masa 5 orang sekaligus meninggal mendadak dalam satu malam, pikirku. Tapi waktu di jalan, aku coba menutupi rasa ingin tahuku yang besar karena khawatir kalau salah ucap. Tapi besarnya rasa penasaran pada diriku yang lama-kelamaan tak terbendung. Akhirnya ku beranikan untuk bertanya. Pak Mat, ini benar Pak Kusdi juragan itu? Kok bisa sekeluarga meninggal di malam yang sama? Tanyaku heran. Ya, kurang tahu Bang. Bapak sendiri juga heran karena berita dari Pak RT tadi cuma keluarga Pak Kusdi mati di rumah semua. Itu saja, jawab Pak Slamet dengan mengatur nafasnya yang mulai terengah-engah karena berjalan jauh dengan medan sulit sambil merokok. Sekitar 40 menit langkah kaki kami semakin mendekat. Dari jarak 25 meter, kami mulai melihat rumah juragan karet. Sudah banyak orang, mulai kerabat, tetangga, dan para perangkat desa. Suasana berkabung berat sangat kental pagi itu. Tangis pilu dari para kerabat dan saudara Pak Kusdi saling bersahutan. Pagi yang seharusnya cerah kini menghitam oleh baju para pelayat, serta kabut yang mulai hilang karena tingkah orang-orang berlalu lalang yang penuh kesedihan. Kami semua pagi itu tidak pernah menduga dan mengira akan kejadian yang tiba-tiba ini. Aku dan Pak Slamet setelah sampai di lokasi orang-orang yang bergerombol di samping rumah Pak Kusdi, langsung ikut duduk-duduk bergabung dengan mereka yang terlebih dulu sudah sampai di sana. Dari ramainya orang mengobrol, di telingaku mendengar percakapan di kanan kiriku. Memang benar, 5 anggota keluarga itu mati secara bersamaan semalam. Mereka meninggal setelah ada cahaya kuning oren 3 kali berturut-turut ke terasnya. Kejadian ini pun disaksikan oleh beberapa warga yang menjadi tetangga dekatnya. Dalam hati, aku juga takut sendiri, karena cahaya itu pernah sekali turun ke halaman rumah, dan keesokan harinya Niko langsung sakit. Saat aku masih berdiri dan di samping Pak Slamet, aku pun berkata, Pak, kemarin sebelum Niko sakit, ada cahaya yang persis seperti yang mereka bicarakan, Pak. Kataku lirih pada Pak Slamet. Beneran Bang? Jawabnya singkat serta kepalanya menoleh ke arahku dan mulai menanggapi serius perkataanku. Iya Pak, malam itu Deno lihat sendiri cahayanya turun ke halaman rumah. Terangku yang meyakinkan. Hati-hati Bang, itu biasanya santet daerah sini. Jelasnya pelan sambil matanya melirik ke kanan dan kiri. Takut akan perkataanku terdengar orang lain. Terus gimana ini Pak Mat? Tanyaku lagi yang mendekat serius ke arahnya. Nanti malam saja saya ke rumahmu. Kita bicarakan sama ayah kau Bang, jawab Pak Slamet yang wajahnya mulai tegang akan keteranganku. Pembicaraanku dihentikan oleh suara pengumuman dari pemuka agama untuk warga yang bersedia mensolati kelima jenazah ini. Selang beberapa detik acara mensolati jenazah dimulai. Kami secara bergantian sholat jenazah di ruang tamu rumahnya almarhum. Setelah selesai kira-kira jam 10 pagi, kami semua mulai memberangkatkan jenazah untuk dikebumikan. Kelima mayat keluarga Pak Kusdi dibawa dan dibagi dalam 2 mobil menuju ke pemakaman. Sesampainya di lokasi, jenazah oper satu persatu ke area pemakaman dengan 2 keranda yang disiapkan.
Sekian jam, akhirnya kelima mayat itu berhasil dikebumikan tanpa ada keganjilan sama sekali. Menurutku, karena aku sendiri tak paham dengan hal semacam itu. Tapi orang yang di sebelahku merasa ada yang ganjil. Mereka berpendapat setelah melihat kelima jasadnya sebelum dimandikan, rata-rata perut mereka agak membesar. Tapi sewaktu dikebumikan, perutnya rata kembali seperti sedia kala. Selesai acara, aku sendiri tetap bersama Pak Slamet tetanggaku untuk pulang ke rumah. Sewaktu di rumah, aku mulai menceritakan semua kronologi yang dialami keluarga Pak Kusdi kepada ayah. Meski hanya dari beberapa keterangan saksi dari lokasi kejadian. Tapi jawaban ayah hanya diam mematung dengan respon batu kecil saja. Selesai ocehanku kepada ayah, ruang tamu hanya berisi sepi. Selang beberapa menit keheningan ruang tamuku berubah ketika Pak Slamet datang dan ikut bergabung duduk bersama kami di ruang tengah. "Gimana Pak Wijaya? Sudah sehat kah?" tanya Pak Slamet yang duduk di depanku. Sudah, Met. Gimana? Sudah dikasih tahu sama Deno tadi?" tanya ayah dengan tatapan datar. "Sudah, Pak," jawab singkat Pak Slamet dan mulai menyulut rokoknya. "Pak Wijaya, apa benar sebelum Niko jatuh sakit ada cahaya jatuh di halaman rumah Bapak?" tanya Pak Slamet yang memulai perbincangan serta menghembuskan asap putih pertamanya ke ruang tamu. Aku sendiri tak tahu, Met. Yang melihat itu Deno. Tapi aku yakin, Met, Deno gak bakal bohong karena aku adalah ayahnya dan paling tahu watak ini anak, jawab ayah sambil tangan kanannya menahan batuk kecilnya di dada. "Jujur, Pak, saya gak tega lihat keluarga Bapak seperti ini," terang Pak Slamet dengan sedih. "Gimana kita besok coba ke kiai atau dukun di kampung sebelah, Pak?" tawar Pak Slamet yang membangkitkan semangat kami. "Ya, boleh juga, Met. Daripada tak ada usaha sama sekali. Besok pagi anterin saya ke kiai atau dukun mana saja, Met. Yang penting istri dan anakku selamat," jawab ayah yang mulai sumringah. Di sini, Pak Slamet sebelumnya sudah tahu waktu Mama dibawa ke Ustadz Rohim, hasilnya malah menakutkan kami semua. Dengan tawaran baru dan alternatif lain, akhirnya malam itu ayah mengiyakan untuk berburu keselamatan besok pagi. Singkat cerita, pagi menjelang tapi masih buta. Rumah di lembah masih tertutup kabut putih yang pekat. Hawa yang dingin masih menusuk tulang. Sesuai janji semalam, ayah dan Pak Slamet di pagi hari setelah sarapan pergi mencari dukun atau sejenisnya. Kini tinggallah aku sendirian di rumah. Selesai bersih-bersih sekeliling rumah, kegiatanku kembali menunggu Mama sama Niko yang masih terkapar. TV ku nyalakan sebagai penghilang rasa jenuh. Beberapa puluh menit selanjutnya, gelas di bawah meja rak televisi bergerak ke samping kiri secara perlahan. Pandangan mataku sebelumnya fokus pada layar TV, kini beralih turun pada gelas yang mulai bergeser pelan. Sek. Gerakan itu terhenti di ujung meja. Badanku awalnya rebahan, kini mulai duduk berjongkok mengamati fenomena aneh ini. Semua panca indraku mulai mengamati gelas yang kini tepat di depanku. Setelah ku amati, lama gerakan gelas di atas meja televisi tak bergerak lagi. Merasa capek menunggu, akhirnya tubuhku kurebahkan kembali bersama Mama. Tapi selang beberapa jam setelah berhentinya gelas dan aku dalam posisi rebahan, wah! Suara keras bantingan jendela di kamar Mama. Badan ini langsung berdiri serta berjalan penuh penasaran. Rasa hati ingin melihat asal suara. Sampai akhirnya di pintu kamar, langkah ini terhenti. Kulihat jendela Mama masih bergoyang. Seingatku jendela Mama pagi tadi belum kubuka. Anggapku di pagi itu mungkin ada maling atau perampok. Dengan nyali yang setengah menciut, aku pergi ke dapur untuk mengambil senjata. Tangan kananku dengan cepat merebut sebuah pisau dapur dari rak piring. Saat kabut mulai hilang, langkah kakiku perlahan dengan sendirinya berkeliling rumah mencari sesuatu. Aku mulai memeriksa tiap sudut rumah, sampai memutar di luar rumah berulang kali. Terakhir masuk ke dalam rumah. Semua kamar kumasuki satu persatu. Tapi semuanya keadaannya kosong dan sepi.
tak ada satupun manusia atau makhluk selain kami bertiga di rumah pagi itu. Akhirnya aku kembali ke ruang tengah. Dan beberapa jam kemudian ayah pun datang. Ia memarkirkan motor di teras, sedang Pak Slamet langsung kembali pulang. Ayah dengan langkah gontai masuk ke ruang tengah, serta menghampiriku dengan membawa bungkusan plastik hitam ukuran sedang. "Bang, kau tebar garam ini di sekitar rumah," perintah ayah yang sudah terlihat letih. "Iya ya," jawabku serta mengambil bungkusan plastik hitam itu. Selanjutnya, sesuai permintaan ayah, perlahan ku tebar garam di sekeliling rumah sampai garam itu habis. Dalam hati, alhamdulillah, semoga tidak ada makhluk yang mengganggu kami lagi, dan berharap Mama serta Niko cepat pulih. Selesai menebar garam, ku hampiri ayah di ruang tamu. Dengan nada serius, ku ceritakan kepada ayah kejadian yang baru terjadi di rumah. Ia hanya mengatakan, "Ya, semoga mulai sekarang kita semua aman, Bang." Dan singkat cerita, selama 1 minggu, beberapa syarat yang dibawakan ayah untuk dikonsumsi Mama dan Niko tak mengubah keadaan apapun. Hanya gangguan dari makhluk halus di rumah saja yang mereda selama 1 minggu ini. Sedangkan ayah malah menjadi sering keluar bersama Pak Slamet. Karena ayah tahu mereka masih belum ada perubahan. Entah ia usaha kemana saja, aku sendiri tak tahu. Tapi tidak dengan fakta yang ada di rumah. Setelah kejadian selama 1 minggu gangguan terhenti, kini di rumah muncul kembali. Bahkan lebih sering. Mereka para makhluk astral yang entah dari mana terasa ingin menampakkan eksistensinya semua. Kini bukan hanya sekedar bau amis di pagi hari dan busuk di sore hari. Seperti di suatu hari yang sudah siang, sekitar jam 11 setelah ayah pergi dengan Pak Slamet. Ku dengar dari dapur, "Piar, piar, piar." Suara piring yang dilempar ke lantai. Suara itu membangkitkan aku untuk mendekati dapur. Kulihat memang banyak berserakan piring-piring yang pecah di lantai. Siapa juga yang siang-siang ada banting piring kayak gini, pikirku. Saat aku melangkah di dapur dan mulai membersihkannya, tiba-tiba ada suara. "Pergi kau." Suara yang tak ku ketahui dari mana sumbernya. Spontan saat itu aku lari dan mengunci lagi pintu dapur dari ruang tengah. Aku langsung bergabung tidur tengkurap dengan Niko dan Mama di kamar tengah. Dalam posisi masih tengkurap, suara bantingan piring kaca diganti dengan tangisan yang melengking. Dan itu di siang hari. Dalam kondisi ketakutan, aku tetap tengkurap cukup lama dan kututup kepalaku dengan bantal. Hal ini akhirnya juga membuatku sesak nafas. Di saat dadaku sesak parah, di kakiku ada tangan yang menyentuh. Bang, bangun bang, ini ayah." Perintah ayah yang sudah berdiri di belakangku. Setelah aku sadari itu suaranya ayah, akhirnya aku berbalik dengan nafas yang masih berat dan sesak. "Kenapa bang?" tanya si ayah. Ada yang membanting piring di belakang ya," jawabku mulai mengatur nafas secara perlahan. Ayah yang mendengar keteranganku langsung ke dapur. Ia sendiri tanpa pikir panjang memindah sementara peralatan dapur dan sebagian bahan makanan ke ruang tengah. Aku yang masih takut dan letih akhirnya tertidur. Waktu tidur, dalam beberapa jam, telingaku mendengar. Itu adalah suara cakaran dari kamar Niko. Aku mengira ayah yang ada di dalam kamar Niko. Tapi selang beberapa saat, ayah keluar dari kamar mandi. "Loh, kukira ayah di dalam kamar Niko," kataku. Kamu ada-ada saja bang, mimpi kali, cepat mandi sana," perintah ayah dengan mengelap rambutnya yang masih basah dengan handuk. Setelah itu aku langsung menuruti permintaan ayah. Kegiatan mandi cepat kulaksanakan. Sore itu, karena masih takut dan ingat betul di dapur akan kejadian tadi siang. Malam hari, ketika aku bersama ayah sudah mau tidur di ruang tengah, suara mulai terdengar dari kamar ayah. Ayah mengira itu tikus, sehingga ayah yang tanggap langsung pergi ke kamarnya. Setelah beberapa saat, ia kembali tidur bersamaku. "Ada apa ya?" tanyaku yang tidur di sampingnya. "Sudah gak ada apa-apa bang, mungkin suara tikus," jawab bohong si ayah untuk meredam ketakutanku. Padahal aku sendiri yakin
itu bukan suara hewan. Tapi aku tetap mengiyakan saja jawaban kepada ayah. Suara-suara seperti ini menjadi hal yang mulai sering terjadi di rumahku. Tidak peduli waktu siang atau malam. Aku sendiri yang masih polos hanya bisa menanamkan rasa takut yang mendalam tiap hari dan was-was. Kondisi semacam ini terus berlanjut hingga memasuki bulan ketiga. Mereka berdua tetap setia pada sakitnya. Aku pun tetap setia merawatnya, meski harus kutinggalkan bangku sekolah yang hampir lulus tahun itu. Selama itu, ayah sudah berulang kali keluar rumah untuk mencari solusi atas kejadian yang menimpa kami. Tapi dari semua usaha ayah selalu belum membuahkan hasil, atau bisa dibilang gagal total. Karena belum memberikan perubahan apapun pada Mama dan Niko.